Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan tugas video pembelajaran pemikiran dan peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tegar Fadilah, NIM 195110008, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Pemikiran dan peradaban Islam di masa modern. Pemikiran dan peradaban Islam pada masa modern itu terdiri dari tahun 1800 hingga sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Maka raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembangkan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Kontak Islam dengan Barat sekarang berlainan dengan kontak Islam dengan Barat di periode klasik. Pada waktu itu, Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Sekarang malah kebalikannya. Islam sedang dalam kegelapan dan Barat sedang naik, dan kini Islam ingin belajar dari Barat. Nah, dengan demikian, timbullah apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran bagaimana caranya membuat Islam maju kembali sebagai periode klasik. Usaha ke arah itu pun mulai dijalankan dalam kalangan umat Islam. Tapi di sisi lain, Barat juga bertambah maju dan selalu maju-maju dan Islam semakin ketinggalan. Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini lebih difokuskan pada yang pertama, dalam pemikiran dan peradaban Islam di masa modern, itu ada masa penetrasi kolonial Barat. Masa ini dimulai pada abad ke-19 atau tahun 1800 Masehi. Ketika Eropa mendominasi dunia pada abad ke-19 dan awal ke-20, didorong oleh kebutuhan ekonomi industri terhadap bahan-bahan baku dan pemasarannya, dan juga oleh kompetisi politik dan ekonomi satu sama lain, negara-negara Eropa menegakkan kerajaan teritorial dunia. Belanda menjajah Indonesia, Rusia menguasai Asia, dan Inggris mengkonsolidasi kerajaan mereka di India dan Afrika, dan mengontrol sebagian Timur Tengah, Afrika Timur, Nigeria, dan sebagian Afrika Barat. Ekspansi Eropa. Usaha-usaha awal untuk menemukan kembali kekuatan pemerintahan kerajaan ditandai dengan Revolusi Prancis dan kemudian oleh Napoleon, serta kekuatan Eropa lain yang mengguncang Eropa di tahun 1792 sampai 1815 dan diteruskan oleh tentara-tentara Eropa kemana saja mereka bergerak atau berlayar. Tentara Prancis, Rusia, dan Austria dalam waktu yang berbeda menguasai bagian-bagian provinsi Utsmani dan Eropa. Untuk pertama kalinya, kekuatan laut Inggris dan Prancis muncul di Mediterranean Timur. Pada tahun 1798, sebuah ekspedisi Prancis dikomandoi oleh Napoleon menduduki Mesir sebagai akibat perang dengan Inggris. Prancis menguasai Mesir selama 3 tahun dan mencoba maju ke Syria, namun dipaksa mundur oleh aliansi Inggris dan Kerajaan Utsmani. Hal di atas merupakan singkat cerita episode pendek dan keurgensinya oleh sebagian ahli sejarah diragukan. Sementara ahli sejarah yang lain tetap memandangnya sebagai pembukaan era baru di Timur Tengah. Episode ini atau kisah ini merupakan inkursi besar pertama dari kekuatan Eropa ke dalam sentral kota di dunia Islam. Ahli sejarah Islam Al-Jabarti yang hidup di Kairo ketika itu merekam impact yang ditimbulkan oleh para invader tersebut secara lebar dan detail, dan dengan gambaran yang ada pada kedua belah pihak serta ketidakpastian para penguasa Mesir untuk menghadapi tantangan tersebut.
B. Pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Pengaruh Eropa terhadap dunia Islam menyadarkan para pemimpin kerajaan Utsmani untuk mengadakan perubahan. Begitupun pada masa Sultan Mahmud II pada tahun 1820-an, sejumlah kecil para pejabat yang menyadari perlu adanya perubahan mengambil keputusan-keputusan yang cukup penting. Kebijaksanaan baru mereka adalah membubarkan tentara lama dan menciptakan tentara yang baru dengan para pelatih yang didatangkan dari Eropa. Dengan tentara ini, sangat dimungkinkan secara perlahan untuk mendirikan kontrol yang langsung terhadap beberapa provinsi di Eropa dan Anatolia, Irak dan Syria, serta Tripoli di Afrika. Keinginan tersebut bukan hanya untuk mengembalikan kekuatan pemerintahan, namun juga untuk melakukan pengorganisasian dengan cara yang baru. Keinginan ini diwujudkan dengan mengumumkan Piagam Gulhen yang dikeluarkan pada tahun 1839. Di Kairo sendiri, sepeninggalan tentara Prancis, kekuasaan diambil alih oleh Muhammad Ali, periode 1805 hingga 1848, seorang bangsa Turki dari Makedonia yang dikirim oleh kerajaan Utsmani melawan Prancis. Dia mengumpulkan kekuatan penduduk kota, menghancurkan rival, dan memproklamasikan dirinya sebagai gubernur. Dalam usaha melakukan pembaharuan, dia melatih sejumlah perwira, dokter, dan pejabat di sekolah-sekolah baru dan dikirim ke Eropa. Di dalam negeri, Muhammad Ali melakukan kontrol terhadap seluruh hasil pertanian, mengambil pajak, dan harta wakaf. Dia juga memaksa petani untuk menanam kapas, membelinya dengan harga ditentukan dan menjualnya kepada eksportir di Alexandria. Di Tunisia juga ada perubahan di bawah rezim Ahmad Bey 1837 sampai 1855 yang mempunyai kekuasaan sejak awal abad ke-18. Pemimpinnya adalah kelompok Turki dan Mamluk yang dilatih dengan cara modern. Cikal bakal tentara yang baru dibentuk, administrasi dan perpajakan diperluas, hukum-hukum baru dikeluarkan, dan pemerintahan pemerintah berusaha melakukan monopoli terhadap barang-barang tertentu. Penerusnya kemudian di tahun 1857 memproklamasikan reformasi dalam bidang keamanan, kebebasan sipil, aturan perpajakan, hak-hak Yahudi dan bangsa asing untuk memiliki tanah dan kontrol terhadap semua kegiatan ekonomi. Pada waktu Perang Dunia I pecah, Turki yang bergabung dengan Jerman turut mengalami kekalahan. Dengan kekalahan ini, negara-negara Eropa yang selama ini berada dalam kekuasaannya otomatis terlepas menjadi negara merdeka. Berdasarkan Perjanjian Sevres diumumkan bahwa Hijaz diakui sebagai negara merdeka. Syria dan Lebanon dinyatakan sebagai mandat Prancis, Irak, Palestina, dan Transjordan sebagai mandat Inggris. Di timur, Persia menjadi rebutan antara Inggris dan Rusia untuk beberapa waktu lamanya tanpa ada satupun yang berhasil menjajahinya, sehingga ayah Reza Pahlavi memaklumkan kemaharajaan Iran pada tanggal 15 Desember. Kendatipun secara teritorial Iran merupakan negara merdeka. Di bidang perekonomian dan industri sangat menggantungkan diri pada bantuan Inggris dan Prancis. Singkatnya, sedangkan Rusia mencari keuntungan ekonomi melalui industri penangkapan ikan di Kaspia, dan Bank Diskon Irak dibentuk di bawah sponsor Rusia tahun 1890-an. Rusia menjadi investor peminjaman utama terhadap Syah. Berbeda dengan daerah-daerah lain, Persia dapat bertahan sehingga tidak ada yang dapat menaklukkannya. Meskipun demikian, Inggris, Prancis, dan Rusia saling berebut pengaruh. Bagi Inggris, daerah ini penting untuk mempertahankan kekuasaan di India. Demikian pula bagi Rusia sangat berarti untuk melangsungkan hubungannya dengan Asia Tengah. Materi yang kedua adalah pembebasan dari kolonial Barat. Gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam selalu kandas ketika berhadapan dengan kolonialis Barat. Karena teknologi dan militer mereka jauh lebih maju dari yang dimiliki umat Islam. Menurut Afghani, untuk menanggapi tantangan Barat, umat Islam harus mempelajari contoh-contoh darinya. Tentu saja tidak semua komunitas Islam sependapat dengan yang dimaksud belajar atau berguru kepada Barat.
para ulama tradisional tetap mempertahankan corak non-kooperatifnya. Sementara putra-putra negeri jajahan dan gelombang belajar kepada penjajah atau di sekolah-sekolah yang sengaja diadakan di negeri jajahannya. Dengan demikian, terdapat dua kelompok pejuang kemerdekaan dengan basisnya masing-masing. Ada yang sifatnya non-kooperatif, yang basisnya lembaga pendidikan agama di Indonesia, pesantren, sedangkan di Asia Tengah dan Barat serta Afrika, basisnya kelompok-kelompok tarekat dan yang bercorak kooperatif, yaitu pakar terpelajar dengan pendidikan Barat. Pada pertengahan abad 20, terjadi Perang Dunia yang melibatkan seluruh negara kolonialis. Seluruh daratan Eropa dilanda peperangan di samping Amerika, Rusia, dan Jepang. Kecamuk perang ini di satu sisi melibatkan Jepang, Hitler dengan Nazi Jermannya, dan Mussolini dengan fasis Italianya. Dan di sisi lain terdapat Inggris, Prancis, dan Amerika yang bersekutu serta Rusia. Periode modernisasi dalam perkembangan sejarah Islam bermula di tahun 1800 dan berlangsung sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dalam penjajahan Barat. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Pada periode ini, mulai bermunculan pemikiran pembaruan dalam Islam. Gerakan yang pembaruan ini muncul karena dua hal, yakni timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran ini bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Yang kedua, pada periode ini Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Oleh karenanya, mereka berusaha bangkit dan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Dunia Islam pada abad ke-20 atau bertema kebangkitan dan pembaruan. Pada permulaan abad ke-20, kekuatan Eropa hampir telah menguasai seluruh dunia Islam. Hal ini disebabkan karena dengan didukung pertumbuhan produksi, pabrik skala besar, dan perubahan yang sangat besar serta metode komunikasi dengan ditemukannya kapal uap, kereta api, dan telegraf, sehingga Eropa telah siap untuk melakukan ekspansi perdagangan ke seluruh dunia. Dunia Islam abad ke-20 ditandai dengan kebangkitan dan dari kemunduran dan kelemahan secara budaya maupun politik, serta setelah kekuatan Eropa mendominasi mereka. Eropa bisa menjajah karena keberhasilannya dalam menerapkan strategi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengelola berbagai lembaga pemerintahan. Negeri-negeri Islam menjadi jajahan Eropa akibat keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Keunggulan Barat dalam bidang industri, teknologi, tatanan politik, dan militer tidak hanya menghancurkan pemerintahan, tapi lebih jauh, mereka bahkan menjajah negara-negara muslim yang ditaklukkannya sehingga pada ujung abad ke-29, hampir tidak satu negeri muslim pun yang tidak tersentuh penetrasi kolonial barat. Adapun negara berpenduduk mayoritas muslim yang pertama kali berhasil memproklamasikan kemerdekaannya adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka dari pendudukan Jepang setelah Jepang dikalahkan oleh tentara sekutu. Akan tapi rakyat Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya itu dengan berjuang bersenjata selama 5 tahun berturut-turut karena Belanda yang didukung oleh tentara sekutu berusaha menguasai kembali kepulauan ini. Di Timur Tengah, Mesir misalnya secara resmi memperoleh kemerdekaannya dari Inggris tahun 1922, akan tetapi pada saat kendali pemerintahan dipegang oleh Raja Farouk, pengaruh Inggris sangat besar. Baru pada waktu pemerintahan Jamal al-Nasir yang menggulingkan Raja Farouk 23, Juli 1952, Mesir menganggap dirinya benar-benar merdeka. Kemerdekaannya pada tahun-tahun terakhir seperti negara muslim yang dahulunya bersatu
dalam Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan. Baru mereka pada tahun 1992 serta Bosnia memerdekakan diri dari Yugoslavia pada tahun 1992. Pembaruan peradaban dalam dunia Islam. Peradaban Islam Turki modern transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari Eropa, terutama dari Prancis yang merupakan jalan keluar dari keterbelakangan Turki. Ahli Eropa juga diundang ke Turki guna mempercepat pembaruan. Bagaimanapun usaha pembaruan berjalan tidak mudah. Yang kedua, peradaban Islam modern di Afrika Utara. Kondisi sosial politik yang kurang stabil pada abad ke-19 dan abad ke-20 berpengaruh banyak dan pada awalnya kurang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan peradaban baru di negara-negara Afrika Utara. Instabilitas terjadi disebabkan oleh yang pertama konflik internal, perubahan popularitas antar sufi dan politisi, kelompok sufi dan ulama, dan antar politisi. Yang kedua, intervensi pihak asing terutama Prancis yang untuk selain Libya dan Italia untuk Libya. Intervensi ini selanjutnya menempatkan kedua negara tersebut menjadi protektorat dan bahkan kolonial. Proses pertumbuhan dan perkembangan peradaban baru di Afrika Utara mempunyai keunikan tersendiri. Di sebagian negara proses itu berlangsung secara reformasi, namun terutama di Libya proses itu cukup revolusioner. Ketiga, peradaban Islam di modern di Asia Tenggara menjelang kedatangan bangsa Barat di Asia Tenggara sedikitnya terdapat 3 pusat kekuasaan Islam yang berbeda-beda. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan maupun budayanya. 3 pusat tersebut adalah Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Jawa. Dan Jawa yang terbagi dalam beberapa kerajaan dengan kondisi yang berbeda-beda, baik politik, ekonomi, sosial, ataupun proses islaminya. Di Sumatera, sejak keruntuhan Sriwijaya, muncul kerajaan Islam seperti Pedir, Pasai, Taming, Siak, Rokan, Jambi, dan Malaka. Di antara kerajaan tersebut, Malaka yang paling terkemuka. Kemudian jatuh ke tangan Portugis tahun 1521. Singkat saja untuk menutup, mencermati akselerasi kebangkitan dunia Islam pada masa pembebasan awal abad 20 dengan gerakan pembaruan dan menanamkan sikap nasionalisme, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam ke depannya diantara adalah gerakan kristenisasi yang digarap secara besar-besaran dalam dunia Islam, khususnya yang terkategori melarat. Gerakan Zionisme yang mendapat dukungan politik dan dana dari dunia barat kapitalisme dan komunisme yang seringkali berkolaborasi dengan elit militer yang sedang berkuasa, dan sekularisme yang menggarap dunia Islam melalui gerakan pemikiran dan intelektual. Gerakan Zionisme yang mendapat dukungan politik dan dana dari Barat. Gejala ini dapat dilihat dalam kebijakan negara yang memarginalkan kelompok elit agama dan pemerintahan, dan dapat pula dilihat sebagai banyaknya sarjana Muslim ke dunia Barat dengan harapan mendeislamikan masyarakat secara pemikiran. Dua, kelemahan dunia Islam diantaranya lemahnya pengusaha ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Banyaknya umat Islam yang belum menguasai pemahaman Al-Quran, bahkan banyak pula yang buta huruf membaca Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana Islam bisa bangkit kalau memahami ajarannya saja kurang sempurna? Inilah masalah yang dihadapi umat Islam pada zaman sekarang ini. Yang ketiga, salahnya dunia Barat dalam memahami Islam, sebab mereka memahami Islam bukan dari sumbernya, tapi dari perilaku-perilaku pemeluk Islam yang ternyata salah juga. Tapi sekarang ada kecenderungan dunia Barat lebih objektif melihat dunia Islam. Sebab orang Barat sendiri sudah bosan dan muak melihat budayanya yang serba materialistis, tidak mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Dari sinilah mereka mulai tertarik mempelajari Islam tanpa a priori. Kenyataannya ini banyak dibuktikan banyaknya orang Barat yang masuk Islam. Alhamdulillah, baik dari kalangan budayawan maupun lainnya. Pendek kata, kebangkitan dunia Islam akan lahir apabila pemahaman dan komitmen terhadap ajaran Islam merata di kalangan masyarakat Islam, sehingga dalam diri mereka tersimpul keinginan untuk mengaktualkan Islam dalam pentas kehidupan bernegara.
Hal lain yang tidak kalah penting dari itu adalah penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Walaupun kita harus, mencontoh dari negara-negara ya barat yang lebih maju. Tanpa 2 kriteria itu tidak mungkin akhir kebangkitan Islam kembali.